Analisis dampak lingkungan di Indonesia dikenal dengan nama AMDAL, yaitu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan di Indonesia. Dasar hukum AMDAL di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan hidup, yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL. Berbicara tentang lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan berkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Halo semua, kami, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik, Prodi Kesehatan Masyarakat. Kali ini, pada pembahasan AMDAL di mata kuliah Analisis Kualitas Lingkungan, kami mengangkat topik AMDAL di bidang perindustrian yang berdampak pada lingkungan pemukiman. Nama saya Salaimatun Nur Rahman, NIM 191102001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayun Rafifah, NIM 1910-2014. Perkenalkan, nama saya Desi Munawaroh, NIM 19-110-2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Fauzia, NIM 19-110-2003. Saya Wahida Madani Mayandari, NIM 19-11-0-2007. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Kegiatan apa saja sih yang perlu dilengkapi dengan AMDAL? Semua itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986. Salah satunya, yang pertama yaitu proses dan hasilnya yang mengancam kesejahteraan penduduk. Pelestarian kawasan konservasi alam dan cagar budaya, seperti kegiatan yang proses dan hasilnya menimbulkan pencemaran, penggunaan energi nuklir, dan sebagainya. Yang kedua, penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar mempengaruhi lingkungan. Kegiatan industri memberikan dampak positif, di antaranya adalah mengurangi pengangguran, menambah devisa negara, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah. Kegiatan industri juga memberikan dampak negatif. Dampak tersebut dapat berupa dampak tidak langsung dan dampak langsung terhadap lingkungan hidup. Dampak tidak langsung diantaranya adalah urbanisasi, perilaku, kriminalitas, dan sosial budaya. Sedangkan dampak langsung yang terjadi akibat adanya kegiatan industri, yaitu adanya pencemaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pencemaran tersebut disebabkan oleh adanya limbah industri. Ya, limbah. Limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan. Limbah ini dapat berupa limbah cair, padat, ataupun gas. Inilah Gresik, kota yang hangat dalam setiap suasana yang ada. Kata industri sudah tak asing lagi dengan kota yang satu ini. Sepanjang mata memandang, aktivitas industri bagai tak berhenti.
Dengan banyaknya pabrik-pabrik tersebut, tentu hal ini membuat udara di Kota Gresik memiliki dampak terhadap pemukiman masyarakatnya. Ya, pemukiman. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman. Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan, yang tentunya berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian. Banyak pemukiman warga Gresik yang berada di sekitar kawasan industri. Nah, untuk kali ini kita menganalisis pada pemukiman Desa Rumo. Desa Rumo. Desa Rumo adalah desa yang berada di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang saya sudah berada di Desa Rumo, tepatnya berada di kantor kepala Desa Rumo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Untuk mengetahui fakta-fakta, kita langsung saja bertanya kepada kepala desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, sebelumnya dengan Bapak siapa? Pak Rusdianto. Nah, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik. Boleh ya Pak bertanya-tanya tentang fakta kondisi lingkungan Desa Rumo ini yang berdekatan dengan beberapa industri besar di Kota Gresik. Yang pertama, Dilihat dari dampak negatif ya, dampak negatif itu tentunya sangat merugikan kan gitu. Dampak negatif di lingkungan kita manakala yang pertama adanya polusi udara, polusi kebisingan, dan juga adanya kebocoran manakala ada insiden di suatu perusahaan. Itu tentunya sangat negatif. Tentu kita sebagai warga negara Indonesia khususnya ada di Desa Rumo tentang investasi ya, dampak positifnya sangat besar sekali. Manakala yang pertama dengan adanya perusahaan yang berdiri di wilayah kita, tentu itu merupakan pemasukan bagi warga Desa Rumo. Jadi dampak positifnya itu banyak sekali tentang peningkatan perekonomian warga, tentang tenaga kerja khususnya di wilayah Desa Rumo dan juga CSR-nya yang bisa disalurkan ke warga masyarakat desa. Kalau pengalaman saya, karena saya telah di Desa Rumo, tentunya banyak dampak positifnya. Karena apa, kita tahu bahwa perpindahan penduduk dari Desa Rumo keluar kan jarang sekali. Dan ini faktanya seperti itu. Ternyata warga kita masih senang berdomisili di Desa Rumo, walaupun tempat tinggalnya sudah ada di luar, tapi tetap tidak mau pindah dari kependudukan warga Desa Rumo. Kalau menurut niatan dari warga, semuanya berkeinginan mempunyai hunian yang tentunya asri ya, tidak ada polusi. Karena keadaan dia tetap berada di sini. Karena keadaan ekonomi lah. Kalau yang sudah mapan atau punya ekonomi atau banyak, tentunya dia memilih pindah dari Desa Rumo. terakhir Pak, kan pernah kami mendapatkan berita tentang tragedi pada tahun 2013. Nah, itu tentang salah satu industri itu ada insiden kebocoran gas. Nah, membuat ratusan korban gas bocor ini ditahan di Stadion Tridharma. 2013
gas dari salah satu perusahaan yang memang diduga dari PT Semante, dan itu timbul pada beberapa warga kita yang terdampak yang masuk ke rumah sakit dan juga banyak yang mengungsi karena memang itu merupakan dari tragedi kebocoran di semua perusahaan, dan itu tidak menutup kemungkinan bukan dari Semante saja, tapi semua perusahaan juga suatu saat akan mengalami seperti itu. Laksanakan, kita selalu membentuk tim yang kita kenal dengan tim apa itu penyelamatan warga, itu ada tim respon cepat. Kalau memang ada suatu kebocoran, kita bisa menindaklanjuti kebocoran tersebut tentang actionnya. Jadi kita evakuasi warga ke salah satu titik aman. Nanti kita seperti itu kan ada simulasinya, tes tanah, tes tanah. Jadi manakala kita selalu berhubungan dengan perusahaan secara baik, tentunya hal sekecil apapun informasi yang membahayakan warga pasti diinfokan, dan ini kita tidak lanjuti dengan tim tersebut untuk kalau memang ada kebocoran kita akan lari kemana, itu sudah ada petunjuk-petunjuk yang harus kita lalui sehingga menghindari korban, supaya apa tidak ada korban, apa tidak kita semua selamat tentang adanya insiden tersebut. Terima kasih Bapak, sekian pertanyaan. Tidak bisa dibungkiri bahwa keberadaan industri-industri di Indonesia memiliki pengaruh terhadap kondisi lingkungan di sekitar tempat berdirinya bangunan industri tersebut. Meskipun tidak seluruhnya, sejumlah besar praktek industri di negara kita memberikan dampak negatif untuk lingkungan. Jadi, sebenarnya warga sadar akan dampak negatif dari berbagai industri yang dekat pemukiman mereka. Secara teori, dampak negatif industri terhadap pemukiman yaitu terganggunya pada udara yang bersih dan terganggunya waktu tidur akibat kebisingan yang dihasilkan oleh kegiatan industri. Selain itu, juga terjadi pencemaran air di sekitarnya. Tetapi, adanya eskalasi besar-besaran dalam bidang industri memang memberikan keuntungan untuk banyak pihak. Dampak positif adanya gedung-gedung tempat kegiatan industri berlangsung ini antara lain meningkatnya jumlah lapangan kerja, membantu mengatasi permasalahan terkait kemiskinan dan pengangguran, serta menambah pendapatan negara dan sebagainya. Perlu diingat, dampak negatif juga harus dikendalikan agar tidak berdampak serius pada perkembangan dan pertumbuhan kesehatan mereka. Perlu adanya pengendalian dalam menangani pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Hal ini dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Contohnya, yang pertama, adanya upaya memperkecil jumlah limbah yang dihasilkan oleh industri tersebut. Misalnya, dengan pemilihan bahan baku dan peralatan yang ramah lingkungan. Kedua, adanya usaha mencegah terjadinya pencemaran lingkungan sekitar. Contohnya, dengan melakukan pengelolaan limbah secara bijak atau menyediakan tempat penyaluran limbah yang tidak mengganggu kesehatan lingkungan sekitar. Ketiga, menghijaukan lingkungan di sekitar lokasi pendirian industri. Hal ini bisa dilakukan oleh penyelenggara industri dan masyarakat sekitar. Seperti yang kita ketahui, pepohonan atau tanaman hijau lainnya mempunyai dampak signifikan dalam menetralkan udara yang kotor ataupun menjadi sumber penampungan air bersih. Keempat, penjagaan kebersihan lokasi industri dan lingkungan sekitarnya. Lalu, memastikan tidak ada sampah yang terbuang tidak pada tempatnya.